belum akikoh, apakah boleh berkurban? Yang perlu diperhatikan, akikoh dan kurban itu ibadah yang beda. Akikoh itu kesunahan bagi orang tua kita. Oke, perhatikan pelan-pelan. Akikoh itu kesunahan bagi orang tua untuk anaknya yang masih belum balik. Anak lahir sampai usia balik, ada kesunahan bagi orang tua mengakikohi. Jadi bukan kita yang akikoh sendiri. Faham sampai di sini? Sedangkan kurban itu kita sendiri. Dan ini tidak ada hubungannya bahwa kalau mau kurban dia harus akikoh. Gak ada hubungannya. Akikoh hukumnya sunnah mu'akkadah, kurban juga sunnah mu'akkadah. Namanya sunnah. Kalau seandainya kita gak akikoh, boleh apa enggak? Gak apa-apa kalau gak mampu. Seandainya kita gak kurban, boleh apa enggak? Gak apa-apa. Ustadz ini kaya tapi dia gak mau kurban, tidak dosa, karena hukumnya sunnah. Berbeda kalau kita pakai pendapatnya mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi mengatakan wajib kalau dia kaya. Nah, kita kan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i cuma mengatakan sunnah mu'akkadah. Jadi boleh meskipun belum akikoh dia berkurban. Ya. Karena apa? Ya sudah. Karena gak ada hubungannya. Dan beda antara kurban dan akikoh. Kalau kurban harus dibagikan dalam keadaan mentah. Akikoh dianjurkan dalam keadaan matang. Makanya ibu-ibu peringatan, kalau misalkan masak terus dikasih ke panitia, jangan langsung asal masak. Karena kalau langsung masak tanpa itu dibagi kepada orang, itu artinya dia membagikan dalam keadaan matang kepada panitia. Gak sah kurbannya. Caranya gimana biar sah? Panitia ketika sudah motong langsung ngambil, ini bagian saya masak. Faham? Jadi jelas yang dimasak bagian saya. Ini bagiannya Abah Ipin masak. Gak boleh langsung panitia tiba-tiba ibu-ibu ngambil, wes masakan. Nah, terus dikasih ke panitia. Berarti dia memberikan kepada panitia dalam keadaan matang dan tidak sah kurbannya. Harus mengganti. Pernah terjadi kan kayak gitu? Pernah. Nanti berikutnya jangan. Jadi minimal, wes ini milikku ya, tak masakan. Meskipun nanti dapat lagi. Boleh. Itu cuma formalitas. Karena kalau dalam Islam kata-kata itu penting. Ibaratnya nikah dan zina sama nggak caranya? Sama. Tapi yang membedakan adalah kata-kata. Qabiltu nikahaha wa taswijaha bil mahril madhkur. Ya, kayak Abah Ipin kemarin. Masih hafal kalimatnya. Kalau saya masih hafal, Bah. Kan wis tak kasih tahu. Biasanya saya kalau ngakad nikahkan orang, khutbah nikah biasanya saya pakai jas cadangan ya. Takutnya calonnya nggak hadir tak gantikan. Qabiltu nih. Kok ya hadir terus ngono, Bah? Khusus Abah Ipin saya nggak pakai jas. Kenapa? Sahabat saya sendiri. Jadi saya nggak mau gantikan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wes langsung terjawab. Sudah? Ada lagi? Yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah untuk orang tua yang sudah meninggal berkurban untuk orang tua yang sudah meninggal? Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kurban diatasnamakan orang yang sudah meninggal tidak sah. Dengarkan, kurban untuk atas nama orang meninggal, almarhum Lutfi. Bukan Lutfi ini, bukan. Ya. Misalkan ini kurban almarhum Lutfi yang dari Geluran, bukan yang ini, ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak sah, tapi menurut 3 mazhab sah. Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali mengatakan sah. Ya, makanya untuk ketua takmir atau panitia kurban jangan terlalu kaku. Kalau ada jamaah terus ngasih almarhum fulan, sudah diterima saja. Kenapa? Ada 3 mazhab yang mengatakan sah. Gitu ya. Jadi sahnya menurut 3 mazhab, Hanafi, Maliki, Hambali, tapi tidak sah menurut Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i caranya tetap diatasnamakan orang hidup, tapi orang yang hidup itu ketika berkorban, saya hadiahkan pahalanya untuk almarhum ini, baru nyampe. Itu caranya mazhab Syafi'i.